kalau satu berarti yang imunoglobulin buat COVID nih sama buat penyakit lain sama dong? Oh, nggak dipisah-pisah. Saya pikir ini loh buat COVID, ini loh buat tetanus. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam sobat sehat semua. Ketemu lagi bareng gue Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang saya tidak sendiri pastinya, ada seorang dokter vampir katanya. Ya, Dr. Nova. Oke. Makasih. Dok, kenapa dibilang dokter vampir? Apa dokter suka gigit pasien? Karena saya berhubungan dengan darah. Wih. Mulai dari donor darah sampai ke transfusi ke pasien. Boleh kenal dulu dok kalau gitu. Iya. Biar lebih Jadi clear saya- lagi. Jadi seperti apa dokter Nova sehari-hari mau nggak dok? Oke, kebetulan saya punya latar belakang pendidikan sebagai dokter, kita bilangnya sains transfusi. Kalau di luar negeri ada spesialis kedokteran transfusi. Sampai jadi spesialis itu? Iya, Di luar tapi negeri? Indonesia belum ada. Jadi kita masih saya mengambil S2 biomedis terkait sains transfusi S2 biomedis terkait transfusi. Di Iya. di luar? di Indonesia, FKUI. Di kebetulan. FKUI ada. Oh, udah ada. Ada di FKUI. Tapi kayaknya masih langka ya dok ya? Masih langka. Oke, jadi dokter itu pokoknya intinya ngomongin soal transfusi darah. Dari donor darah. Jadi bagaimana memindahkan darah dari tubuh pendonor ke tubuh pasien. Oke, jadi segala macam proses panjangnya itu ada ilmunya juga Ada. yang memang untuk belajar 2 tahun. Iya. Kalau 2 tahun, oke lumayan juga tuh berarti ya istilahnya berarti kompleks banget dong. Kompleks banget. Oke, dok hari ini kita mau ngebahas tentang macam-macam komponen darah. Karena yang kita juga mungkin pernah dengar gitu ya, ada nih yang mau ditransfusi mungkin darahnya cuman si sel-sel darah merah doang gitu. Ya. Atau juga ada yang si darah putihnya doang gitu, atau darah birunya doang gitu. Biar lumayan kan Merah, ya kuning, kan, hijau. jadi ningrat dia kan begitu ditransfusi. Iya. Darah biru. Tapi maksudnya itu sebenarnya apa sih dok? Gini deh gampangnya mungkin dibahas dulu biar sobat sehat juga ada bayangan gitu ya. Emang darah tuh isinya apa sih? Oke, kalau kita mengalami perdarahan, jadi Kita keluar berdarah nih. berdarah, itu yang keluar namanya darah lengkap, whole Oh, blood. jadi kalau kita luka, Iya, kalau itu luka. yang keluar ada Yang darah warna lengkap. merah itu darah lengkap. Udah semua di dalam situ. Ada semua di Udah situ. masuk AC, kamar mandi dalam, bukan? Itu kos-kosan, itu kos-kosan Tergantung lengkap bayaran, itu. tergantung bayaran. Kos-kosan lengkap. Iya. Apa aja itu yang keluar di situ? Ya, jadi dari dalam darah lengkap kalau kita lakukan namanya sentrifugasi, pemisahan itu ada plasma, TV. cairan Bukan, darahnya. cairan. terus ada sel darah merah. Jadi ada cairannya, Ada cairannya, airnya gitu, ya. itu namanya plasma. Terus dalamnya ada sel di dalam ada macam-macam sel. Yang pertama sel darah merah, sel darah merah sel atau darah- eritrosit ya orang bilang ya. eritrosit, Oke. ya. Terus ada sel darah putih atau leukosit Sel darah putih, dan ada keping darah namanya. keping darah. Ya, kalau bahasa Namanya? Inggrisnya trombosit. Oh, itu yang orang-orang Kalau demam DBD. berdarah, ya. DBD demam trombositnya berdarah, berarti minta. si keping darah yang habis. Iya. Berarti cairannya namanya plasma, di dalam itu ada campuran antara sel darah merah, si eritrosit, Iya. sel darah putih, leukosit, Iya. sama si keping darah, trombosit. Udah itu aja, Dok. Ada Nah, di yang lain? dalam plasma itu dia membawa banyak hal. Ada makanan, ada saripati makanan. Jadi Nasi kan Padang di begitu. situ. Ya, tapi udah jadi glukosanya. Oh, udah namanya. dipecah nasi Udah padangnya. dipecah-pecah. Jadi tunjangnya sama Iya. otaknya udah bisa. Udah. Oh, bukan. Itu lebih ke arah si tadi ya Lebih ke gula, nutrisinya di situ, glukosanya. Glukosanya, protein. Nah, itu jadi semua obat yang masuk ke dalam pembuluh darah itu juga masuk di dalam cairan itu. Oh, jadi intinya itulah yang akan dikirimkan Ya, ke berbagai organ dalam Betul. tubuh kita gitu ya. Termasuk oksigen, Oksigen CO2. Oksigen yang nempel di itu Sel darah hemoglobin. merah. Iya, betul. Hemoglobin itu adanya di dalam sel Di darah dalam merah. Sel darah merah. Oh, jadi sel darah merah kayak kurirnya Iya. khusus untuk oksigen. Oke,
Kita bahas satu per satu, Dok. Oke. Kalau kita bicara mau transfusi nih, itu kan ada yang tadi sel darah merahnya doang. Nah, itu fungsinya buat apa dan diberikan pada pasien yang seperti apa? Ya, sebagian besar untuk transfusi sel darah merah adalah untuk pasien yang biasanya kita bilangnya masalah oksigennya. Jadi kalau misalnya, karena kan sel darah merah itu tugas utamanya adalah membawa oksigen di ya kan? dalam hemoglobin tadi ya. Dalam ya. Jadi kalau misalnya dia membawa oksigen itu sampai ke seluruh sel dalam tubuh, termasuk otak dan lain-lain. Iya, biasa pada penyakit-penyakit apa, Dok, yang dikasih? Ada beberapa keadaan di mana sel darah merahnya itu fungsinya kurang bagus atau jumlahnya kurang bagus. Seperti keadaannya? Kalau yang fungsinya kurang bagus, contohnya talasemi. Jadi secara jumlah mungkin dia masih oke, tapi karena fungsinya kurang bagus, dia kalau nggak salah itu umurnya biasanya sel darah merah itu 120 hari. Harusnya, tapi kalau talasemia lebih pendek waktunya. Oke. Tapi kalau diperiksa di darah hemoglobin itu kan, kalau kita misalnya periksa darah kan ada HB. Nah, itu normal? Bisa aja normal. Oh, bisa normal talasemi. Tapi bisa padahal juga kalau misalnya lagi pas keluar banyak atau, nah itu bisa turun. Oke, itu kalau tadi secara kualitas, secara fungsi. Kalau secara jumlah? Kalau secara jumlah, kalau misalnya ada orang misalnya kecelakaan, nah itu kan ada luka perdarahan gitu ya. Sel darah merahnya kan juga banyak yang keluar. Tapi kan darahnya keluar semua, nggak cuma darah merah doang. Tapi kalau kayak begitu, biasanya tubuh itu punya mekanisme, kalau ada perdarahan, tubuh itu akan langsung ngambil cairan dari sekitar. Jadi dari sel-sel yang ada di sekitar pembuluh darah itu akan ditarik masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi yang harus diutamakan diselamatin dulu yang sel darah merahnya dulu. Nah, jadi kalau misal, jadi secara jumlah kan nanti sel darah merahnya akan turun karena konsentrasinya akan turun. Nah, jadi nanti tinggal nambahin sel darah merahnya. Oke, jadi artinya yang ditransfusikan ini tadi yang isinya cuma sel darah merah khusus buat mereka yang pendarahan, talasemia, pokoknya yang bermasalah sama si sel darah merah pengangkut oksigen tadi. Iya. Oke, berikutnya ada lagi apa lagi, Bu, Dok? Ininya produknya. Yang kedua yang biasa ditransfusin trombosit. Oh, trombosit juga sering pada pasien DBD. Oke. Atau pasien kanker. Kanker kenapa kanker? Darah ya. Bukan kantong kering ya, ada lagi ya. Ini kantong kering. Kalau kantong kering ditransfer, bukan transfusi, transfer. Iya. Jadi kalau kanker misalnya kayak anemia plastik atau leukemia, nah itu si sumsum tulangnya lebih banyak bikin yang dia mau. Misal kayak leukemia kan leukosit. Nah, banyak banget tuh leukositnya. Tapi sel darah merahnya berkurang, trombositnya berkurang. Nah itu kalau kayak gitu, kalau ada perdarahan, dia akan lebih lama untuk. Karena fungsi si keping darah itu kan untuk menutup, menambal genteng bocor. Bukan, pembuluh darah yang bocor. Beda itu mah. Jadi bisa dibilang kalau kita ngomonginnya, wah ada gampang pendarahan nih. Karena trombositnya drop misalnya ya kan, kayak DBD tadi, maka yang diberikan adalah si transfusi yang sifatnya trombosit. Iya, kita bilangnya konsentrat trombosit. Konsentrat. Tapi Dok, ini kan soal pendarahan ya. Buat orang awam tuh bisa ngeliat gak sih orang tuh pendarahan tuh bisa disebut pendarahan tuh kayak gimana? Soalnya kayak jatuh terkilir aspal aja kan berdarah tuh. Pendarahan dalam apa pendarahan luar maksudnya? Pendarahan yang bisa disebut pendarahan. Iya. Separah apa maksudnya? Iya, kalau perdarahan, kalau ada yang tadi bilangnya ada yang keluar, kita bisa lihat darahnya, ngocor gitu sampai. Kalau tergantung dari pembuluh darahnya yang kena kan ya. Kalau misalnya kayak yang kena itu vena, itu pembuluh darahnya tuh jatuh. Tapi kalau misalnya netes. Tapi kalau misalnya arteri, dia muncrat. Arteri macet, arteri mah di situ. Di Pondok Indah tuh ada arteri. Ini lokal banget bercandaan gue ya. Iya, ini yang nonton orang di NTT apaan sih arteri macet gitu ya. Iya, enggak tahu. Jadi Pondok Indah adalah pokoknya. Iya. Itu beneran kayak di film gitu ya, Dok, sampai film apa dulu nih? Tergantung. Saya pada saat saya koas itu pernah ada yang luka di arterinya, itu pembuluh darahnya muncrat sampai ke atap, masih ada di atap waktu itu. Sampai ke plafon. Tapi plafonnya cuma 1,5 meter sih. Jadi orang nunduk kalau lewat situ gitu.
Enggak dong, Enggak. berarti tinggi banget ya emang. Karena kan Iya. dekat dengan jantung apalagi itu pasti langsung Ya, ngocor. tergantung itunya. Jadi terus ada lagi yang perdarahan internal. Kalau perdarahan Nah, ini internal susah. kita tidak tahu berapa banyak. Tiba-tiba pada saat kita periksa HB-nya udah turun jauh. Ya, jadi pendarahan internal yang lain nggak ngelihat gitu ya. Sama Iya. kayak jokes internal kan orang doang yang tahu ya. Iya, sama kayak kita pendarahan juga kayak gitu kadang lebih. Oke, Gitu. jadi bisa dibilang artinya kalau misalnya memang ada pendarahan curiga mau luar mau dalam gitu kan. Kok kayaknya bahaya nih, nggak beku-beku, nggak berhenti-berhenti. Mungkin trombositnya drop, perlu ditransfusi yang Ya. memang khusus trombosit tadi atau Trombosit. keping darah. Oke, ada apa lagi dok biasanya isinya? Tadi Kan udah darah merah udah, keping ada darah lagi. udah. Ya, Ini yang si darah ketiga- putih bisa nggak? Yang darah putih itu yang paling jarang ditransfusi, Tapi bisa. bisa. Pada kasus apa biasanya? Kalau pada pasien yang mengalami infeksi tapi tidak bisa diobati dengan antibiotik apapun. Oh, baru tahu. Jadi dikasih Tapi dari orang lain darah putihnya. iya. Oh, tapi kan gini, maksudnya kalau misalnya dia diobatin pakai antibiotik nggak sembuh, artinya kan memang kumannya terlalu kuat dong. Iya, makanya dikasih dari sel darah putih itu kan tentaranya di tubuh kita kan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada kuman, ada bakteri atau apapun, itu dia akan jadi tentara kita. Kalau diambil dari orang yang sehat, dikasihkan kepada orang yang sakit, harapannya bisa bantu. Oh, Jadi kayak tentara tambahan. Oke. Tapi harus diberikan pada orang yang tentaranya lemah nggak? Atau orang yang tentaranya normal Iya, juga? pasti. Karena kan tadi kalau misalnya dia udah dikasih obat pun masih juga belum sembuh. Berarti asumsinya memang Iya. tentaranya kurang Baik. kuat, makanya dikasih Tentaranya kurang. tentara bantuan dari luar negeri. Betul. Kayak TNI gitu Kayak kan, suka bantuin iya kan? keluar Ada kan, TNI Amerika. Garuda gitu. TNI Amerika tuh apa? TNA harusnya ya, bukan TNI Amerika. Aduh, sorry saya tidak mau ya. Tadi masuk nggak tuh suaranya tuh? Saya takut, mohon maaf nih untuk ngebahas ke sana ya. Tapi kita main yang aman-aman aja. Ya, Iya. main yang aman-aman aja. Jadi intinya kalau kita ngomongin dari segi tadi leukosit lebih ke arah buat infeksi. Ada Iya. infeksi yang orangnya nggak bisa ngelawan, antibiotik nggak bisa juga ngebantu, maka dikirimkan bala bantuan dari orang-orang lain. Oke, eritrosit udah, leukosit darah putih udah, terus tadi keping darah atau trombosit Trombosit udah. udah. Ada lagi nggak dok? Plasma. Hah, plasmanya doang? Iya. Buat apa? Di plasma itu selain tadi ada cairan, cairan, makanan, segala macam, itu ada juga namanya faktor pembekuan. Yang diharapkan apanya? Yang Jadi- makanannya kah atau si faktor pembekuannya kah atau apa? Jadi kalau misalnya tubuh kita ada perdarahan, Tadi perdarahan. yang pertama nutup itu si trombosit, tapi dia fungsinya cuma sementara. Jadi tambalnya sementara. Oh kayak Iya. gigi ya, tambah sementara ada ya? Nah, kalau Oke. tambal sementaranya udah dibilang oke, udah nutup, baru kita ada tambal yang permanen. Tambal permanen itu pakai faktor pembekuan. Oh, yang Gitu. mana dia di plasma adanya? Adanya di plasma. Pakai aqua proof itu nggak bisa. Waduh, merek lagi disebut nggak apa-apa. Tolong diedit ya kalau nggak boleh. Edit ya, Ya, edit, oke, edit. Ya, biar nambah kerjaan biarin. Iya. Atasnya dulu. Oh dulu. Oke. Sponsornya dulu. Lengkap. Iya, biarin tuh, edit lagi barusan. Jadi intinya adalah Iya. kalau misalnya kita bicara butuh zat-zat yang diangkut sama plasma, maka dikasihnya yang plasma. Iya. Tapi kan tadi ada protein juga, itu sekalian atau beda lagi? Iya, ke bawah juga. Berarti akan ke ya. Kalau sekarang ada namanya fraksionasi. Jadi dari Apa itu fraksionasi? plasma itu nanti akan diambil protein-proteinnya. Jadi nanti jadi obat-obat. Jadi ada konsentrat faktor 8, ada konsentrat albumin, ada konsentrat imunoglobulin. Oke. Jadi rame lagi ya. Pantesan 2 transfusi. tahun sekolahnya ya, ribet juga ya. Iya. Gitu. Jadi bentar, berarti artinya tadi setelah ada yang dipisahin sel darah merah pisah sendiri, leukosit masih pisah cairan. sendiri, keping darah alias trombosit juga dipisah sendiri, plasmanya pun bisa dipencar-pencar lagi. Iya. Ada tadi yang faktor-faktor itu kan maksudnya kan mungkin yang pendarahan yang Iya. gangguan pembekuan darah gitu Pembekuan, ya. Ada faktor 8, faktor 9. Itu apa? Kayak hemofili gitu dok atau gimana? Hemofilia adalah kekurangan faktor 8, hemofilia A kekurangan faktor 8, hemofilia B kekurangan faktor 9. Astagfirullahaladzim. Ribet banget ya. Ya. Jadi Bener ceritanya loh. ilmunya sambung menyambung menjadi Iya, satu. sambil kayak semi internis berarti ini kan. Oke, berarti hemofili pendarahan tadi ada segala macam. Nah, kalau si albumin tadi kan protein darah tuh, albumin tuh. Iya. Protein yang diangkut sama plasma kan, si albumin Iya. itu. Itu dipakainya buat
Kalau ada pasien gangguan hati, itu biasanya Oh, albuminnya juga gangguan akan hati, iri, turun. dengki gitu loh. Iya. Itu gangguan hati itu. Iya, iri, dengki, penyakit hati ya kan. Penyakit Nah, hati. sombong juga penyakit hati itu. Itu apa namanya? Berarti karena tubuhnya nggak bisa memproduksi albumin apa gimana, Dok? eh Albuminnya biasanya lebih rendah sih, kadar albuminnya di dalam tubuh orang yang ada penyakit hati itu. Kalau orang yang jarang makan protein bisa nggak? Misalnya contoh nih, atau nge-gym ya kan butuh protein banyak tuh, ya kan Iya. biar makin mantep, udah suntik aja albumin gitu bisa nggak? Ada yang memang kekurangan protein karena asupannya juga berkurang. Karena olahraganya. Iya. Oh, jadi olahraga terlalu jadi berat. alasan berkurang kan bisa macam-macam. Kalau kita ngomongin pabrik, supply-nya kurang atau pabriknya ada masalah atau distribusinya yang masalah. Oh, tapi kita wanjak nggak pernah ada masalah sih, karena gitu. emang bagus banget ya wanjaknya, jadi aman. Iya. Jadi saya nggak paham maksudnya apa tadi Dokter Nova ngomong. Saya nggak paham. Sabar, masuk. Oke, tapi intinya berarti kalau gitu produksi bermasalah atau intake bermasalah itu bisa dimasukin albumin. Tapi berarti kan bekas orang nih, Dok ya? Si nutrisinya dong. Iya, tapi kan jadi udah di fraksionasi itu selain dipisahkan juga dilakukan sterilisasi dan segala macam. Jadi Dibersihin juga, dicuci dibersihin dulu tuh berarti juga. proteinnya. Jadi ngambil gimana caranya biar dapat yang albumin saja. Jadi kan di dalam pembuluh darah tadi ada macam-macam protein. Heeh. Jadi jangan sampai dalam satu albumin terus ada imunoglobulin nanti masuk di dalam kita bilangnya vial berbeda. Oh, itu dipakai juga. Ya, Jadi untuk pasien. dalam plasma ada si faktor pembukuan Imunoglobulin. darah biar bisa yang masalah-masalah pendarahan Hemofili, beres, hemofili apa segala macam. Yang albumin tadi yang berhubungan sama protein darah yang kurang, Hati, ya kan? ya, Karena masalah di hati apa masa segala hati. macam. Ada lagi imunoglobulin. Ya, oh, kayak ini COVID. kayak pas COVID Iya, dulu. betul. Itu berarti antibody. Iya. Yang dipakai dan memang dipisahin lagi. Iya. Antibody, oke. Itu nah kalau bicara antibody kan spesifik, Dok. Misalnya buat COVID yang ini nih antibodinya, buat apa lagi misalnya tetanus kali apa ini lagi. Nah, itu gimana misalnya ini? Iya, jadi nanti dalam imunoglobulin tuh berbagai macam imunoglobulin yang ada dalam tubuh kita. Karena Berapa kan kita macam, Dr. ngomongin Nova? ya ngomongin sel darah merah aja imunoglobulinnya bisa macam-macam ya. Terus belum ngomongin penyakit, Banyak itu juga banget. banyak imunoglobulinnya. Belum kita ngomongin yang lain lah. Kan semua benda asing yang masuk dalam tubuh kita itu ada kemungkinan akan membentuk imunoglobulin. Oke, tapi gini, Dok, artinya satu kantong darah itu bisa dipecah jadi berapa produk? Kalau ya kan jadi pada saat awal yang saya bilang ada sel darah merah segala macam itu kita bilangnya komponen. Komponen itu kita bilangnya dari satu orang pendonor bisa menyelamatkan 3 nyawa. Plasma, Oke. trombosit sama sel darah merah kan. Itu Plasma, trombosit, sel darah merah itu belum dihitung tuh, yang leukosit belum dihitung belum ya. karena jarang sekali Jarang. Jadi transfusinya. 3 penyakit yang berbeda bisa ditolong dengan satu Ya, kantong. dan dari satu pendonor bisa bantu 3 orang. Oke. Terus plasmanya tadi Bisa pecah begitu lagi. dipecah lagi untuk fraksionasi pada Indonesia kebetulan saat ini baru bikin 3 macam produk untuk dari fraksionasi, albumin, globulin sama faktor 8. Tapi kalau mau dipecah lagi bisa faktor 9, bisa antitripsin jadi bisa sampai 20-an macam. Si imunoglobulinnya kan juga tiap penyakit beda sendiri. Apa gimana tuh caranya? Untuk imunoglobulin sih biasanya jadi sebagai satu sih, bukan yang satu khusus. Sebentar. Berarti kalau satu, berarti yang imunoglobulin buat COVID nih sama buat penyakit lain sama dong? Oh, nggak dipisah-pisah. Saya pikir ini loh buat COVID, ini loh buat tetanus. Enggak. Oh, satu barang tuh Iya. buat beraneka macam Iya. apa namanya penyakit gitu berarti ya. Penyakit, ya. Itu alatnya kayak gimana, Dok? Bisa sampai mecah-mecah begitu. Udah gini deh. Dari donor orang diambil nih darahnya nih, Iya. jebret ya kan? Masuk mana tuh? Langsung bisa Jadi, dipecah-pecah apa gimana? Kita pisahkan dulu plasmanya itu nanti kita bekukan, dibekukan terus kita kirimkan ke namanya fraksionator. Plasma, berarti plasmanya dipinggirin. Plasmanya dimasukin satu kantong khusus. Oke. Jadi sel darah merah masuk kantong yang berbeda. Nah, yang plasma itu nanti kita bekukan, kita kirimkan ke fraksionator. Saat ini fraksionatornya di Korea. Korea kita nggak Selatan. punya? Belum, baru akan mau buat. Rencananya kita
sedang ahli teknologi. Jadi kita harapannya dalam beberapa tahun ke depan sudah punya sendiri. Berarti kalau misalnya orang butuh tadi, let's say plasmanya mau dipecah jadi imunoglobulin, mesti dikirim ke Korea dulu itu darahnya. Iya, betul. Itu selama perjalanan nggak jet lag darahnya, Dok? Gimana maksudnya? Jauh banget cuma ke Korea. Korea cuma 2 jam beda waktunya ya. Oh gitu ya, iya sih. Tapi maksudnya Nggak jet lag sih mestinya. nggak jet lag, oke. Ya, salah saya, Aman. salah. Pulang-pulang ke Indonesia udah mancung. Aduh, darahnya oplas ya kan. Begitu masuk dalam darah orangnya anyong haseo gitu Iya. bisa. Tapi maksudnya berarti ntar saya nggak kebayang berarti di dalam pesawat dia pakai seat belt nggak darahnya? Bukan itu. Gimana ngirimin darah kan sebentar doang di luar tubuh kan rusak. Ya kalau dibekuin dia bisa tahan 1 tahun. 1 tahun. Iya. Kalau dibekuin Iya. sampai freeze. Iya. Di kulkas biasa bisa nggak? Untuk membekukan itu perlu alat sendiri namanya contact shock freezer. Jadi kayak ada papan dingin sama papan dingin plasmanya ditaruh di tengah-tengah. Hah? Terus ditekan waktu yang lama sampai si plasmanya jadi beku. Oh, berarti khusus. Nggak bisa Iya. gabung sama es bonbon gitu nggak Enggak. boleh? Beda, iya salamin namanya. Udah kok agak anjir Yang ada rasanya. rame. Digeprek gitu. Bukan Iya, digeprek, dipres. dipres. Ayam geprek mah. Iya, Ruben Onsu. Nah, kalau geprek. nggak saya masih nggak kebayang. Maksudnya berarti kalau gitu ongkosnya gede banget dong mesti terbang dulu ke Korea. Iya. Makanya kan mau dibuat di Indonesia. Harapannya makanya- dengan begitu lebih murah. Makanya mahal produk-produk kayak Iya, albumin gitu mahal betul. banget karena mesti ke Karena- Korea dulu. Karena masih impor kita bilangnya sekarang. Di Kalau Kor- sekarang di Korea berapa hari itu? di Korea dia biasanya akan nunggu dulu sampai beberapa. Jadi saat nanti semua darah itu akan masuk dalam satu tangki. Satu tangki itu kalau nggak salah 50.000 liter. Heeh. Masukin dulu semua ke situ, baru bisa diolah. Masukin. Berapa hari Bu? Berarti kalau misalnya Iya, kita butuh ini, kita butuh album ini mesti dipecah dulu, dikirim ke Korea. Berarti bisa sehari Saya seminggu. belajarnya aja bisa 3 hari. Oh, Belajarnya doang belajar ya, doang. belum ngerjainnya. Kalau Oke. ngerjainnya bisa balik ke sini tuh bisa 3 bulan kemudian. 3 bulan di Korea. Sebulan. Set, udah bisa bahasa Korea itu darahnya. Darahnya ya, Iya, sempat mampir ke Jeju dulu, Gitu. situ nyobain jeruknya, enak tuh jeruk Jeju. tergantung visa juga sih ya. Biasanya berapa lama? Oh, berarti emang mesti ready stock lah ya Dok ya, nggak bukannya oke gue butuh album kan kalau darah kan istilah kata dari orangnya langsung dikasih tuh bisa cepet gitu. Iya. Kalau untuk apa tadi fraksionasi berarti mesti Lebih lama pre-order lagi. gitu istilahnya ya. Iya. Karena memang mungkin juga bukan buat penyakit emergensi kali Dok ya. Iya, biasanya. Dan biasanya kan itu kalau sudah bentuk yang bubuk seperti itu dia lebih tahan lama. Bentuk bubuk. Ya, Bentuk bubuk. Iya, jadi protein Enggak. itu bentuknya bubuk, nanti dikasih cair. Ada yang cairan, tapi ada juga yang bentuk bubuk, nanti dikasih Diseduh. aqua. Sama Mbak Warteg. Aquamides. Bentar ya gitu. Mas, bentar ya, lagi bikin dulu nih. Masukin dulu, iya. Jadi gitu. Jadi kalau ngomongin protein, ya bentuk protein. Oh berarti baru tahu loh. Zaman Rame saya dulu ya? Dok, zaman saya dulu sebenarnya bentuknya cair. Ya, kalau albumin cair. Yang tadi serbuk Yang faktor 8 sama imunoglobulin kalau nggak salah juga. serbuk. Oh, lo bayangin aja Masukin dulu. bentuknya direnceng Jadi gitu, masukin digantung dulu di langit-langit. cairannya, Comides, baru bisa dikasih ke pasien. Oh, gitu. Jadi Bikin macam-macam. saset gitu. Jadi apa albumin ya? Bentar ya. Iya, Kerak. Seduh. Waduh, kayak di warteg beneran. Oh, Iya. gitu. Baru tahu saya. Jadi bisa bentuknya kayak gitu, lebih awet dong pastinya. Lebih awet. Kalau yang bentuk bubuk tuh lebih awet. Kenapa kok sekian tahun baru sekarang Dok di Indonesia mau dibikin? Kan kita Karena- kebutuhan dari zaman kapan tahu itu. Iya, kalau dulu sebenarnya bisa dipenuhi dari impor kali ya. Dan biayanya kan emang nggak murah tuh untuk bikin fraksionator. Oke, tapi emang kayaknya teknologi darah makin kemarin emang makin maju ya Dok ya, Iya. makin berkembang. Zaman saya dulu Dok pas zaman koas, itu kalau ngomongin darah inget banget. Kalau ada keluarga pasien nih Jan, butuh darah, itu darah dikasih ke keluarga disuruh diketekin Dok.
Iya, Itu saya sampai juga sekarang ngalamin. Ngalamin kan, Dok? Iya. Kadang-kadang kalau misalnya banyak tuh kita minjem ketek orang. Ada ketek anggur nggak yang kita kasih? Koas biasanya yang Iya disuruh. bener, kita pas kejadiannya begini nih tengah malam gitu kan dingin Iya. tuh. Kita kedinginan juga jadinya gara-gara darah orang. Udah IGD dingin, tambah Begitu juga itu tambah dingin lagi. darah kan juga dingin disimpan di tempat dingin tadi kan. Iya. Nah itu sampai sekarang masih gak sih? Kalau darah jadi di dalam tubuh kita tuh darah bisa bertahan di suhu 37 ya. Tapi begitu keluar, sel darah merah maunya di suhu 2 sampai 6. Begitu keluar 2 sampai 6. Tadi pakai alat yang tadi di press Sel darah tadi yang merah. kata Ojan di Enggak, geprek. maksudnya kan dipisah-pisah tuh tadi ada yang Oh, sel iya. darah merah. Ah. Itu maunya disimpan di suhu 2 sampai 6 derajat. Derajat dingin dong. Trombosit 20 sampai 24. Oh, Beda kan? suhu ruangan dong ya? Iya. Oke. Dan itu harus digoyang gitu. Harus digoyang. Iya. Disawer nggak tuh? Disawer nggak tuh kira-kira tuh? Ya, terus yang plasma tadi dibekuin kan, itu suhu minus 20. Bentar Dok, trombosit digoyang. Saya masih mikirin biar apa? Biar apa? Biar tidak terjadi Gak gumpal. aktivasi. Biar karena emang dia kan fungsinya kan menggumpal. Iya. Makanya digoyang biar nggak nggak- menggumpal sebelum betul. waktunya. Kalau diem aja kan dia nanti Kalau nganggur dia nempel gitu kan. Oke, jadi Rame. nah, tapi maksudnya sekarang seperti apa tuh proses Kalau- pengetekan itu masih Nah, berjalan? karena sel darah kan yang banyak transfusi kan sel darah merah ya. Sel darah merah itu 2 sampai 6 begitu orang-orang pikirannya nanti begitu masuk ke dalam tubuhnya si pasien akan kedinginan karena kan Karena 2 derajat kan dingin sampai banget dong. Iya. Iya, hampir kayak Kita freezer. di Korea aja 2 sampai 6 derajat kan udah kedinginan Iya, ya. udah dingin, bener. Nah, jadi kalau misalnya sebagian dulu bilangnya diangetin dulu darahnya baru bisa ditransfusikan. Dulu Dulu. diangetin dulu makanya diketekin. Diketekin. Nah, iya. Sekarang karena udah canggih Udah pakai ketek canggih. robot. Ngit ngit. Padahal sebenarnya nggak perlu dihangatkan. Ah. Karena kalau kita ngomongin ini ya, tubuh kita itu ada namanya termostat. Jadi tubuh kita akan tetap terjaga suhunya di 37 walaupun suhu sekitar misalnya 2 derajat Betul. atau panas 30 derajat pun Mm-mm. kita tetap di suhu 37 kan. Makanya disebut Nah, itu. makhluk berdarah panas Ya, kan nah, gitu. Kalau kita masuk dan dalam tubuh kita kan darah ada 5 liter. 5 liter dalam Darah tubuh. Oke. orang dewasa ya. Jadi kalau kita ambil kayak asumsi gitu ya, analogi itu ada satu panci isinya air 5 liter. Air 5 liter. Terus oke. kita masukin darah 200 mili misalnya. Tapi itu juga masuknya kan nggak 200 mili langsung. pelan-pelan. Pelan-pelan, tetes-tetes kan. Iya. Nggak satu kantong tiba-tiba biur gitu kan. Nggak, masukinnya tetes-tetes. Air dalam panci yang 5 liter tuh suhunya pasti nggak akan terganggu secara fisika. Iya. Apalagi itu pancinya kita taruh di atas kompor yang tetap ngejaga si air dalam kompor itu, Tetap air dalam hangat. panci itu tetap di 37. Karena tubuh kita memang punya sistem termostat tadi Iya, yang analoginya betul. seperti kompor yang dinyalakan. Betul. Jadi bagaimana mungkin si air panci 5 liter terganggu suhunya cuman gara-gara cairan transfusi yang satu agak kantong, dingin iya. 250 cc. Berarti kan segelas doang ya? Iya. Segelas inilah kira-kira nih. Betul. Ini pemirsa cangkir yang Satu nggak pernah aku. diisi ya dari zaman saya pertama podcast nih. Tolonglah wanjek lah. Air putih juga nggak apa-apa lah. Air putih lah nggak apa-apa. Aqua botol 330 ml. Iya. Salah. Iya lebih banyak malah ya 330. Oke. Berarti diketekin tadi itu ngetekin itu mitos kah? Bukan mitos. Ya sebenarnya jadi mitos ya jadinya. Nggak Ya. perlu nggak perlu dilakukan. Gini Jan, kan ilmu kedokteran pun juga berkembang. Zaman gua dulu zaman koas itu berarti belum lama-lama amat, saya kan masih baru lulus kemarin. Iya, baiklah. bohong banget, tahu banget muka gua kan nggak kelihatan fresh graduate ya padahal. Berarti muka tuh Zaman bermutu. Soekarno di Rengas Dengklok tuh gue yang Oh iya. enggak itu berlebihan. Tapi intinya adalah memang karena tadi takut, kalau darahnya dimasukin ke dalam tubuh pasien dingin langsung menggigil dong karena dingin. Padahal nggak ngaruh tadi. Jadi makanya kenapa dulu mikirnya udah deh biar anget diketekin dulu sama keluarga pasien. Kita gitu dulu. Kita masih gitu banget gue ngedukasiin, Bu diketekin dulu ya gitu.
kanan apa kiri dok? Terserah, silahkan. Jadi sekarang rupanya udah nggak begitu gitu. Zaman Jadi sekarang nggak karena perlu udah. diangetin. Oke, jadi langsung masuk aja. Langsung masuk. Oke, wow. Wow. Seru sekali kita ngebahas perketekan ini ya. Tapi dok, izin waktunya sudah di penghujung. Tapi Siap. happy banget karena banyak hal yang saya juga baru tahu gitu jadinya. Bahkan tadi Darah perlu ke Korea dulu pak. Darah aja liburan, kita masa enggak pak? Belum tentu yang punya darah udah pernah ke Korea. Iya belum pernah, belum tentu tuh. Terus dibalikin ke sini Yang lagi. ditransfusi paling enggak dia bisa bangga lah. Paling enggak sebagian tubuhnya sudah pernah ke Korea. Iya kan? Oh berarti dok, monggo boleh mungkin diberikan pesan-pesan buat mungkin orang-orang yang takut mau transfusi gitu kali ya. Karena kan banyak tuh mesti transfusi tapi nanti kenapa, nanti kena penyakit lagi apa segala macam. Monggo dok diberikan pencerahan. Iya, jadi kalau kita mempersiapkan darah untuk transfusi itu sebenarnya banyak hal yang kita lakukan gitu ya. Mulai dari donornya, kita cari donor yang sehat. Betul. Terus juga setelah itu kita lakukan pemeriksaan kayak penyakit-penyakit apa, ada hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis. Kalau ternyata ada yang penyakit itu, kita darah itu kita buang, nggak kita berikan kepada pasien. Belum lagi ada pengolahan, tadi kita bagi-bagi menjadi beberapa komponen, tempat penyimpanannya berbeda-beda dan lain-lain. Itu pada semuanya harapannya cuma satu, untuk keselamatan pasien, Yes. sehingga pasien bisa dapat terapi yang maksimal dengan efek terapi yang juga terbaik buat pasien. Dan aman pastinya. Dan ya. aman buat Oke, pasien. tepuk tangan dong. Oh. Hari ini saya udah banyak dapat pencerahan dok. Jadi terima kasih banyak Makasih. Dokter Nova, pencerahannya, sharingnya benar-benar membukakan mata. Bahkan saya pun juga banyak yang baru tahu gitu ya. Dan juga Siap. untuk sobat sehat semua, terima kasih ini udah nonton dan jangan lupa saksikan episode lain yang tidak kalah kece-nya di mana di One Jack TV di YouTube kita, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di One Jack Indonesia. Jadi ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.